Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wicaksana Dikuncoro, mahasiswa Universitas Diponegoro, program studi Sarjana Terapan Manajemen dan Administrasi Logistik. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Manajemen Transportasi Logistik tentang kegiatan yang menggambarkan manajemen transportasi logistik. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan contoh mengenai moda transportasi apa saja yang digunakan dalam pengangkutan susu murni di KUD wilayah Boyolali ke GKSI atau Gabungan Koperasi Susu wilayah Boyolali. Untuk selengkapnya, mengenai jenis-jenis moda transportasi apa saja dalam pendistribusian atau alat angkut yang digunakan dalam pendistribusian susu murni ini, saksikan video ini sampai akhir. Selamat menyaksikan. Nah, bicara tentang susu murni, tak lepas dari salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, yaitu Kabupaten Boyolali. Kabupaten Boyolali adalah salah satu kota kecil di Provinsi Jawa Tengah sebagai penghasil susu terbesar di Jawa Tengah. Maka dari itu, Kota Boyolali disebut sebagai kota susu. Sentra susu di Kabupaten Boyolali terletak di Kecamatan Cepogo dengan hasil peternakan penghasil susu yakni 30.500 juta liter per tahun, di mana ini menjadi sebuah keuntungan bagi Kabupaten Boyolali sebagai kota susu dan juga olahan susu yang dapat didistribusikan ke seluruh wilayah di Indonesia. Susu murni sangat bermanfaat bagi masyarakat karena gizinya sangat tinggi dan diperlukan oleh tubuh kita. Maka dari itu, banyak sekali olahan-olahan susu yang sangat inovasi, sangat dikreasikan dengan berbagai olahan, tentunya untuk mendukung daya jual dan juga daya minat masyarakat terhadap olahan susu sendiri. Nah, dari itu semua, di KUD Boyolali itu ada GKSI atau Gabungan Koperasi Susu Seluruh Indonesia di Boyolali, terkhusus atau berpusat di daerah Winong Boyolali. Nah, GKSI ini sendiri itu sebuah pabrik pengolahan yang menampung berbagai susu murni dari berbagai peternak yang dikumpulkan di KUD wilayah Boyolali. Nah, dari KUD di wilayah Boyolali ini akan diangkut ke GKSI menggunakan berbagai moda transportasi yang akan digunakan dalam pengangkutan itu sendiri, seperti truk, kemudian sepeda motor, mobil, kemudian pick up dan lain-lain. Dari moda transportasi itu sendiri harus sesuai dengan SOP pengoperasian dari moda tersebut, karena dalam pengangkutan susu murni ini harus sesuai dengan SOP yang ada dan tidak melebihi muatan, karena dalam pengoperasian apapun dalam manajemen transportasi itu harus sesuai dengan SOP agar terdapat efisiensi dan efektivitas. Nah, sebelum kita membahas mengenai moda angkut apa saja yang diterapkan dalam pendistribusian atau dalam pengangkutan susu murni dari KUD wilayah Boyolali menuju ke GKSI atau Gabungan Koperasi Susu Indonesia di Winong Boyolali, kita harus tahu dulu apa itu transportasi dan apa itu manajemen transportasi agar kita bisa membedakan kedua konsep tersebut atau kedua hal tersebut. Secara umum, transportasi adalah suatu kegiatan yang memindahkan barang atau orang dari tempat asal ke tempat tujuan dengan menggunakan moda transportasi. Sedangkan manajemen transportasi sendiri adalah suatu sistem yang terkoordinasi dari hal organisasi, informasi, sumber daya manusia, sumber daya lainnya yang terkoordinir menjadi satu secara sistematis membentuk jaringan agar jadi sebuah efisiensi dalam perpindahan barang itu sendiri. Nah, dalam konsepnya pada pengiriman atau pendistribusian barang ataupun dalam menggunakan alat moda angkut apa saja selalu dipertimbangkan adanya efisiensi dan efektivitas dari suatu moda transportasi. Nah, itu juga diterapkan oleh GKSI dalam pengangkutan susu murni dari KUD wilayah di Boyolali menuju ke GKSI itu sendiri.
Ada beberapa moda transportasi seperti yang telah saya sebutkan di awal tadi, seperti truk, kemudian mobil, pick up, kemudian ada sepeda motor, itu sebagai alat moda transportasi pengangkutan. Nah, pada kesempatan kali ini kita bahas dulu jenis-jenis truk apa saja yang menjadi moda angkut di GKSI atau dalam moda angkut susu murni ini. Sebelum kita membahas jenis-jenis truk apa saja dalam moda angkut ini, kita harus tahu dulu apa itu truk. Nah, kalian pasti sudah tahu kan apa itu truk, karena setiap hari kita sangat familiar dengan moda transportasi ini. Truk adalah transportasi darat yang didesain dengan ukuran yang sangat besar untuk mengangkut barang yang lebih besar dan berukuran lebih besar juga. Dan truk ini memiliki tipe dan variasi yang berbeda-beda sesuai dengan serinya. Nah teman-teman, kita akan membahas mengenai jenis-jenis truk atau truk dalam pengangkutan susu murni ini, karena dari tadi awal saya menjelaskan bahwa truk adalah salah satu moda dari alat angkut yang diterapkan GKSI dalam pengangkutan susu murni. Nah, dari beberapa jenis truk ini sendiri ada 3 jenis truk yang digunakan oleh GKSI dalam pengangkutan susu murni ini. Yang pertama ini adalah truk jenis pick up. Nah, teman-teman pasti tahu dan sangat familiar dengan jenis pick up ini, dengan jenis truk pick up ini, karena di sekitar kita pasti ada yang tak punya, bahkan ada yang sangat familiar juga dengan moda ini. Dan dalam pengirimannya truk jenis pick up ini sangat digunakan dalam pengiriman dalam jangka atau jumlah yang sangat menengah, kecil sampai ke menengah. Karena apa? Karena dalam SOP pengoperasian dari pick up itu sendiri itu hanya bisa menampung beban kurang dari 2 ton. Jadi dalam pengiriman pendistribusian dalam alat angkut susu murni itu hanya beberapa liter, seperti 1000 liter dalam pengiriman menggunakan pick up ini. Nah, pick up ini memiliki kelebihan dan kelemahan. Yang pertama, kelebihannya adalah hemat energi atau hemat bahan bakar, karena dalam penggunaannya beberapa produsen dari pickup sendiri itu mendesain mobil ini sangat hemat energi atau hemat bahan bakar. Yang kedua adalah tidak adanya jam larangan operasional di malam hari di perkotaan. Jadi setiap hari atau pickup ini bisa melaju di area perkotaan ataupun di desa-desa itu tanpa adanya jam larangan. Dan yang ketiga, kelebihan yang ketiga adalah pickup ini sangat ramping, kemudian didesain sangat kecil juga, jadi bisa menembus gang-gang kecil di daerah perdesaan. Dan banyak sekali orang-orang perdesaan menggunakan mobil pickup ini sebagai alat transportasi pemindahan barang yang bersifat sementara ataupun bersifat besar juga, skala besar, karena memang mobil ini didesain itu sangat kecil dan ramping dan bisa menembus gang-gang kecil. Kelemahan dari moda pickup ini sendiri itu adalah tidak bisa mengangkut beban lebih dari 5 ton atau bahkan beban lebih dari 2 ton. Karena apa? SOP yang ada di moda transportasi ini itu harus mengangkut moda kurang dari 2 ton itu sendiri. Nah, itu tadi adalah jenis yang pertama, yaitu pick up, yaitu sebagai moda pengangkut susu murni KUD dari KUD wilayah Boyolali ke GKSI. Nah, jenis yang kedua adalah jenis truk call diesel engkel, atau kita sebagai masyarakat desa seperti saya di Boyolali itu sering menyebutnya adalah truk engkel. Dalam pengiriman distribusi menggunakan moda angkut ini, itu GKSI atau KUD itu sering menggunakan pada level menengah ke atas, karena pada dasarnya truk jenis ini itu sangat lebih besar atau lebih besar daripada jenis yang pertama tadi atau dari pick up. Dan biasanya drum-drum dari susu-susu dari peternak itu sendiri diangkut menggunakan truk jenis engkel ini itu bisa mencapai 20 drum dari susu murni, atau 10 lebih dari drum susu murni bisa diangkut menggunakan truk jenis ini. Kelebihan dan juga kelemahan dari truk ini itu hampir sama dengan truk pick up, namun kelebihan yang paling ditonjolkan adalah jumlah volume yang ditawarkan dalam pengangkutannya itu lebih besar, atau bisa mengangkut lebih dari 2 ton, bahkan sampai 5 ton itu truk jenis ini bisa mengangkut. Yang kedua adalah hemat bahan bakar. Memang truk ini didesain juga sama dengan pickup, yaitu menggunakan efisiensi dalam penggunaan bahan bakar, maka sangat
garis besari bahwa moda transportasi ini sangat hemat energi atau hemat bahan bakar. Yang ketiga, kelebihan yang ketiga adalah jenis truk ini itu tidak memiliki larangan izin pengoperasian di malam hari. Jadi tidak ada larangan jam malam, itu tidak ada. Kemudian ukurannya yang sangat ramping juga dan juga tidak terlalu besar. Itu memudahkan truk jenis ini tuh bisa mengangkut ke gang-gang kecil di pedesaan, kemudian melewati jalan-jalan kecil di pedesaan itu sendiri. Jadi memang truk ini, kemudian pick up dan juga truk engkel ini sangat banyak digunakan oleh para produsen, terutama susu murni ini, karena memang didesain sangat kecil gitu, kecil dalam segi bentuk gitu loh. Jadi bisa melewati celah-celah kecil di gang-gang. Kemudian pengiriman juga lebih efektif juga kan, karena memang di desa-desa itu banyak sekali jalan-jalan kecil dan juga memudahkan pengiriman entah itu susu murni, kemudian barang-barang lainnya itu sangat efektif dalam pengirimannya. Kelemahannya memang moda transportasi truk ini itu memiliki SOP dalam batas yang tidak bisa mengangkut lebih dari 5 ton. Seperti pick up tidak bisa, kalau pick up tadi tidak bisa melebihi 2 ton, bahkan 3 ton. Itu kalau untuk jenis truk engkel ini tidak bisa melebihi dari 5 ton. Jadi memang dalam SOP pengoperasiannya itu tidak bisa mengangkut dari barang-barang lebih dari hal itu, dari ukuran seperti itu. Nah, karena kita sudah familiar dengan dua jenis moda angkut tersebut, kita bisa membayangkan sendiri bagaimana truk ini dioperasikan. Truk ini dioperasikan dalam pengangkutan itu kita bisa membayangkan, karena apa? Ini adalah moda transportasi yang cukup familiar ya. Yang pertama tadi adalah pick up, yang kedua ini adalah call diesel engkel, atau saya sendiri menyebutnya truk engkel. Sangat familiar, apalagi dengan truk engkel ini banyak sekali ya, kalau di sekeliling saya itu pengangkutan genting, kemudian pengangkutan sampah, pengangkutan susu murni, ini juga pengangkutan barang-barang, kalau pindahan, kalau apapun itu menggunakan truk jenis engkel. Jadi memang dua jenis truk ini sangat familiar dengan kita, dan kita bisa membayangkan pengoperasian dari truk ini dengan kelemahan dan kelebihan yang telah saya jelaskan tadi. Nah, yang ketiga adalah truk tangki. Nah, truk jenis tangki atau truk tangki ini dimodel atau didesain dengan tangki di belakangnya. Kalau kita bisa membayangkan seperti tangki Pertamina. Namun pada kali ini adalah truk tangki susu yang di tangkinya itu berupa atau berwarna silver aluminium. Nah, kelemahan dan kelebihan dari moda truk tangki ini adalah truk tangki ini bisa mengangkut susu murni hingga 32 liter. Kemudian kelemahan dari truk ini adalah tidak bisa mengangkut lebih dari itu atau lebih dari SOP dari 32 liter, dan juga perawatan dari truk ini memang agak berbeda dengan truk lainnya. Dalam pengoperasiannya juga hampir sama, namun dalam perlakuan mesinnya itu berbeda dengan yang lainnya, maka memiliki kelemahan itu tadi. Nah, saya rasa dari ketiga moda jenis truk yang telah saya sebutkan tadi, dia seperti pick up, kemudian truk diesel engkel atau call diesel engkel, kemudian yang ketiga ini adalah truk tangki, itu sangat familiar dengan kita, dan kita bisa membayangkan bagaimana cara pengoperasiannya, karena memang truk jenis ini tuh di sekeliling kita ada, bahkan kita banyak temui di sekeliling kita pada pengangkutan barang apapun. Dan kalau kita telik lebih jauh, memang truk model-model ini dari ketiga yang tadi itu, ketiga tadi terutama yang kedua di awal seperti pick up dan juga call diesel engkel itu memang sangat familiar dan sangat banyak digunakan dalam permindahan barang atau alat angkut barang sendiri. Nah, itu tadi jenis-jenis truk. Kemudian kita beralih ke moda transportasi alat angkut lain yang digunakan dalam pengangkutan susu ini, yaitu sepeda motor. Sepeda motor ini sangat familiar. Saya rasa sangat familiar, karena apa? Karena kita sendiri itu sangat juga menggunakan moda ini sebagai perpindahan kita dari tempat asal kita ke tempat lain. Nah, biasanya para peternak itu menggunakan sepeda motor dalam alat angkut susu murni itu bila hanya 1 drum, kemudian hanya 2 drum, pokoknya skala kecil dalam pengiriman KUD gitu.
Kemudian ada juga sepeda motor roda 3 atau saya sering menyebutnya adalah VR. Nah, pada VR ini itu sering sekali para peternak itu menggunakan alat angkut ini untuk mengirim susu murni itu ke KUD itu jumlah skala kecil juga. Jadi sepeda motor dan roda 2 dan juga roda 3 ini digunakan untuk pengiriman dengan skala kecil gitu. Jadi memang alat moda transportasi yang digunakan dalam pengiriman susu murni ini itu selalu memperhatikan SOP tentang seberapa besar kapasitas yang bisa digunakan moda tersebut untuk mengangkut dari susu murni itu sendiri. Nah teman-teman, itu tadi telah saya jelaskan mengenai jenis-jenis moda alat angkut yang digunakan dalam pengangkutan susu murni di Boyolali. Kalau kita ketahui lagi bahwa tadi ada 3 jenis truk, kemudian 1 jenis moda lain. Seperti yang pertama adalah pick up, kemudian yang kedua adalah diesel ankle, yang ketiga adalah truk tangki, kemudian sepeda motor dan motor VR. Nah, kalau kita bisa menyimpulkan bahwa dalam keberjalanannya, dalam manajemen transportasi, sebuah perusahaan atau sebuah instansi itu akan selalu mempertimbangkan keefektifan dan keefisiensi sebuah alat moda itu dalam mengangkut barangnya. Nah, dalam pengangkutannya juga jangan lupa untuk selalu mementingkan adanya SOP atau standar operasional. Standar operasional itu sangat perlu ditekankan atau sangat perlu utamakan. Karena apa? Karena dalam pengiriman itu harus sesuai dengan apa-apa yang sudah distandarkan. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.